Halo semuanya, apa kabar? Welcome to Shizuka Corporation YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang partisi Toyota Alphard atau Velfire. Partisi ini bisa digunakan di mobil tahun 2015 ke atas. Apa yang membedakan partisi kami dengan partisi lain? Penampakannya kurang lebih seperti ini. Partisi kami berat totalnya hanya 13 kilo saja, sangat-sangat ringan, terbuat dari bahan FRP Plus yang tidak pedih di mata, tidak berbau, menggunakan kulit sintetik yang hypoallergenic, jadi buat kulit yang sensitif pun tidak masalah. Nah, partisi kami menggunakan akrilik dengan ketebalan 8 mm, jadi cukup bisa meredam suara juga. Tidak perlu meninggalkan mobil sampai berbulan-bulan ya. Hanya cukup pesan, pasang sekitar 2-3 jam, dan that's it, bawa pulang. Banyak sih yang masih menanyakan, ada gunanya nggak sih pakai partisi? Saya bilang sangat berguna. Karena jika udara di ruangan supir dan penumpang tidak dipisahkan, maka bakteri atau virus yang sangat-sangat kecil itu akan bertebaran, berputar-putar saja di dalam ruangan. Tapi jika dipisahkan dengan menggunakan partisi, maka lebih cepat terfilter dengan filter HEPA yang berada di belakang laci depan. Di sini kita lihat kursi depan itu kan miring. Maka supaya bisa mundur, bagian atas dari partisi ini lebih menjorok ke belakang. Nah, bagian atasnya lagi kenapa miring ke dalam? Karena kita tidak mau ambient slide standar Alphard itu terpotong. Banyak partisi yang hanya tegak lurus aja, jadi ambience-nya tuh kepotong, nggak full. Kalau kita nggak mau, makanya kita angled sedikit bagian atasnya supaya ambience-nya bisa nyala full. Demikian pula dengan TV-nya. Jadi ketika kita menggunakan TV bisa terbuka dengan full dan tidak bergesek ke partisi kami. Di sini bisa lihat sampingnya masih ada sekitar 2-3 cm. Jadi sangat-sangat lega, jari pun bisa masuk, tangan bisa masuk ya. Di sini kita lihat tidak ada gesekan sehingga tidak menimbulkan bunyi dan lain-lain. Jadi semua fungsi standar dari Alphard ini masih bisa digunakan. Kita ke bagian bawah. Di sini di belakang kursi depan kita lihat ini space-nya masih banyak. Jadi kalau partisi lain dia hanya tegak lurus saja dari atas sampai bawah. Kalau kita enggak, kita ingin ergonomis penumpang ini supaya legroom-nya lebih luas. At least 15-20 cm nih kita bisa save. Makanya kita masukin dan kita kasih ambient slide LED serta double stitching supaya terkesan mewahnya ada. Sebelah kiri dan kanan kita kasih lampu LED juga. Lampu LED-nya kita hanya menggunakan sedikit aja atas bawah saja supaya tidak silau di mata ketika malam hari. Nah, jadi kita bisa lihat di sini legroom-nya masih luas sekali dan masih bisa mengangkat total 7 penumpang. Seperti yang saya bilang, fungsional dari Alphard ini tidak ada yang terganggu. Konsol box belakang masih bisa dipakai semua lacinya. Ada beberapa Alphard yang memiliki wireless charging juga tidak terganggu ya. Masih bisa kepakai semuanya. Demikian juga dengan konsol depan. Kebetulan sekarang weekend, jadi saya pakai celana pendek. Maaf. Di sini saya mau menunjukkan bahwa legroom Alphard ini di bagian passenger tuh masih luas sekali. Tinggi saya sekitar 177 cm. Kaki saya bisa selonjoran lurus. Saya bahkan jika reclining belakang saya tidurin, saya bisa tiduran full tanpa terganggu. Di sini kita bisa lihat legroom-nya ya, benar-benar masih luas dan penumpang di baris ketiga pun masih memiliki ruang legroom juga. Jadi bukan berarti kita ada legroom di tengah tapi disandarin ke belakang penuh. Terus yang bagian kursi ketiga tidak bisa masuk, tidak. Ini benar-benar semua berfungsi normal. Seperti juga konsol box depan masih bisa dibuka dari depan, kiri dan kanan. Nah, di sini sandaran juga masih bisa dalam tahap wajar, tapi harus dimengerti automatically nggak bisa mundur sekali.
karena ruangnya dibatasi. Nah, di belakang laci depan sebelah kiri ini ada HEPA filter yang menyaring bakteri dan virus secara efektif. Kemudian disalurkan ke ducting-ductingnya melewati evaporator, kondensor, dan lain-lain. Lalu ke evaporator bagian belakang, baru didistribusikan ke outlet AC. Di sini kita lihat handle grip sebelah kiri dan kanan untuk membantu penumpang untuk naik. Di handle ini di baliknya ada baut 3 biji, masing-masing 3 di kiri, 3 di kanan. Jadi partisi kami menggunakan baut kiri dan kanan itu, tidak membuat lubang baru. Untuk komunikasi 2 arah, kami menggunakan wireless intercom. Kenapa wireless? Karena wireless itu kecil, bisa dipindahkan di mana-mana, bisa taruh di meja, bisa taruh di cup holder, bisa taruh di konsol. Kasian juga kalau orang tua harus bongkok-bongkok kalau harus taruh intercomnya di depan ya. Jadi tidak praktis. Nah, kita come up dengan ideas untuk menggunakan wireless saja. Jadi lebih praktis buat semuanya. Supir pun juga praktis, tidak perlu harus balik badan atau gimana. Mereka bisa hanya pencet wirelessnya dan sudah bisa berbicara. Warnanya tersedia dalam hitam dan putih. Unfortunately tidak bisa dipilih. Jadi dapatnya hitam ya hitam, dapatnya putih di putih. Begitu, sekian presentasi dari kami. Semoga cukup jelas. Pertanyaan lain silakan hubungi kami. Thank you.